Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Set baru bukan karena apa-apa nih. Karena kali ini gue udah kedatangan bintang tamu dari kita, kiper Iguana Tangerang. Ada Kang Aray di sini. Halo Kang Aray. Halo Mas Riza. Kang, Yes. nih mau ngobrol-ngobrol soal iguana nih. Siap. Sebenarnya aku takut sih sama reptil-reptil ya, bukan cuma iguana doang ya. Iya. Cuma ini masih bayi sih, kayaknya berani-berani lah ya. Masih kecil ya. Boleh pegang dulu nggak sih? Oh, boleh. Sebelum ngobrol-ngobrol nih. Silakan. Enggak, aku mau ngelus aja. Oh, mengelus. Ya, aku nggak berani iniin soalnya. Kalau mengelus, pegang gini aja. Oke. Dari pala nggak apa-apa kok. Dari pala. Nah, Oke. Nah. Coba Kang, boleh Kang. oke. Ini keset ya, ininya. Iya, putih agak ya? kasar dia. Kasar ya. Iya, jarang mandi. Waduh, jangan mandi. Kang, Iya. aku pengen ngobrolin dari kita dulu nih. Iya, siap. Kiper Iguana Tangerang. Iya. Kiper Iguana Tangerang ini sendiri dari kapan, Kang? Kalau Terbentuk ya? terbentuk dari tanggal 3 Agustus 2019. Oh, berarti masih baru ya? Masih hitungan 2 baru. tahun alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Gitu. Terus kalau misalnya dari kita sendiri, kegiatannya ngapain aja? kegiatan agendanya nggak lain cuman gathering, edukasi, sama kalau ada event ya kita ngisi. Kadang pernah juga ngadain kontes reptil di Tangerang. Oh, berarti kontes reptil tuh gimana tuh nilainya? Kan kalau misalnya kayak kontes motor kan mungkin Betul. dari segi motornya, spare partnya gimana ini. Iya. Gimana? Kalau kontes reptil gimana, Kang? Kalau iguana kan reptil banyak ya. Ya. Lebih spesifik lagi, lebih mengerucut iguana deh. Dari iguana kalau dikonteskan yang dinilai adalah anatomi tubuhnya. Oke. Anatomi, kemudian juga keutuhan kebersihan ya. Terus juga perawatannya sehat. Kayak gitu sih kalau reptil. Tuh, itu basicnya kayak gitu. Tapi unik juga ya. Unik, dan ini baru usia 1 bulan ke atas lah. 1 bulan ke atas. Berarti ini sama Kang Aray dari bayi banget ya? Dari pas bayi 1 minggu. Kang Aray sendiri kenapa bisa suka sama iguana? Kenapa bisa iguana? Yang pertama saya bukan iguana, Pak. Apa tuh? Ular malah. Ular Dulu justru sempat awalnya. punya 7 ular. Waduh, 7 ular. 7 ular. Itu ular apa aja tuh? Ular kasur, ada ular kasur. Ular piton rata-rata. Ular piton. Sanca ya. Sanca yang albino, yang normal ada. Yang Kang, albino. itu kan gede-gede banget tuh. Ngurusnya gimana? Ngurusnya sediain aja box. Kemudian kalau pakai lampu biar dia hangat, karena reptil itu hewan berdarah dingin sebetulnya. Jadi dia butuh kehangatan. Oh, Gitu. Karena dia iguana darah dingin. sama juga. Pun iguana sama. Hingga akhirnya ya udah saya memutusin untuk pensiun di ular, jadi kiper iguana. Jadi ngekip ini. Iguana dulu juga punya 3, hilang, mati, dan ini ada lagi. Bedanya iguana sama bunglon atau biawak ya kan? Itu kan masih kayak sejenis itu kan? Kayak kadal gitu. Kadal ya. juga kan? Betul. Itu bedanya gimana tuh? Kalau untuk bunglon sendiri memang rada mirip dengan iguana ya, apalagi masih kecil. Oke. Yang pertama perbedaan itu dari lokalitinya. Kalau ini kan khas dari Amerika Latin. Oke, iguana. Dan iguana pun jadi hama di sana. Oh. Jadi hama itu dibantain abis. Jadi kalau di Tangerang dan seluruh Indonesia itu jadi eksotik banget. Oh. Iguana tuh. Dan itu Justru terbalik ya? Dan ini bisa lebih besar. Kalau bunglon ya mungkin ukuran nggak bisa sampai besar banget. Ini nanti bisa gede seberapa besar tuh? Kira-kira segini ada setangan gini? Sangat bisa. Bisa. Di temen dulu 15 tahun dan sekarang udah almarhum, udah mati iguananya. 15 tahun itu 2 meter, Mas. Gede banget. Itu ada fotonya dan dia pernah ikut kontes juga di Tang City itu. Umur rata-rata si iguana sendiri berapa lama, Kang? Kalau menurut dari Google ya, bisa mencapai 20. 20. Tapi di temen 15 itu kemarin ya karena usia kali ya, sakit ya udah. Oke. Tumbang juga. Maskot itu. Kang Aray, kalau ngerawat iguana sendiri nih, susah atau gampang banget atau susah banget malahan? Nah, kalau variabel itu saya bilang sangat mudah atau mudah banget. Oke, kenapa tuh? Mudah bangetnya karena dia perawatan maupun pakannya itu sangat terjangkau. Ini kan makannya sayur ya, seperti layaknya kita. Kangkung pun dia makan. Oh.
Tapi jangan dimasak. Aduh. Berarti Kangkung, mentah ya? Ya, kangkung, sawi, ya sesi, pakcoy, ya sejenis sayuran deh. Ada ini nggak sih kalau misalnya kayak kita ngerawat Iya. kucing atau anjing itu kan biasanya ada vitamin-vitaminnya, terus ada suntikannya kayak misalnya dibawa ke dokter hewan dan lain-lain. Betul. Iguana sendiri gimana? Apakah ada itu juga? Kalau basicnya sih dia harus kena matahari, Mas. Itu Matahari. buat merawat itu setiap hari harus kena matahari. Tapi seperti kalau mendung itu siasatinya adalah pakai lampu UVA, UVB. Jadi supaya dia hangat terus, kemudian juga cepat besar kalau hangat terus. Dan itu nggak perlu suntik ke dokter, nggak perlu. Nggak perlu ya? Tapi ada juga untuk vitamin spike yang Duri-durinya duri itu ya, Hah? spike namanya. Itu ada tetesan, ada vitaminnya juga tuh. Itu biar dia bisa cepet ngembang atau biar makin tinggi atau Sehat sih, tinggi juga. Kemudian juga kekar. Kan ada yang rebah aja tuh iguana. Ini kan kayak jabrik aja tuh. Kayak gitu fungsinya. Kang, Yes. tapi kalau iguana sendiri warnanya ada apa sih? Setahu aku kan ada warna merah juga ya. Betul, betul. Ada warna lain nggak selain merah, hijau? Iguana basicnya hijau dan merah. Hijau dan merah. Nah, tetapi semakin banyak varian, ada biru, Oke. ada kuning yang sebetulnya albino. Oh, justru albinonya adalah kuning. Yes. Berarti sama kayak itu ya, ular juga ya? Iya, Ular albino kan juga rata-rata ada kuning kan? Iya, dia kehilangan pigmen warna warna hitam di kulitnya tuh, itu albino kan. Itu berarti mahal banget ya yang albino ya? Dulu sangat mahal. Dulu mahal. Dulu mahal. Kita bicara 2 tahun lalu itu masih mahal. Sebelum pandemi ya. Oke, kalau misalnya aku mau adopsi atau beli gitu Yes. kan, itu di harga berapa Kang? Untuk saat ini? yang hijau itu bisa dicapai 200.000 sampai 150. Itu Update masih per hari ini ya. Oke. Bayi. Masih bayi segini ya? Iya. Bahkan lebih kecil dari ini ada. Gitu baru seminggu 2 minggu ya dijual segitu kalau yang hijau. Yang merah pun 300 sekarang udah dapet. Berbeda sangat jauh ke 2 tahun terakhir. Kalau 2 tahun terakhir? Ini yang merah bisa nyampe 700. Paling murahnya adalah 500.000. Gitu. Oh, dia jinak nggak sih Kang sebenarnya? Sebenarnya jinak ya karena keseringan sama interaksi sama manusia sih, jadi terlihat jinak. Tapi bisa gigit juga dong. Betul, karena dia bukan boneka. Iya dong. Tapi kalau gigit seberapa parah tuh? Pernah ada kasus yang sobek tangan dan itu iguana jumbo. Oh, berarti itu mah udah Besar. Ukuran ini digigit nggak kerasa. Tapi ada giginya kok. Tapi dia nggak akan strike, nggak akan nyerang. Dia kayak ini nggak? Kayak kadal kan kalau ngegigit kan nggak bisa lepas tuh. Susah. Dia sama juga tuh kan berarti. Ya hampir sama sih sebetulnya. Tapi rata-rata nggak pernah sampai kayak biawak deh, kayak komodo. Dia mencabik kan kalau menggigit. Kali ini enggak. Gitu. Apa sih namanya ya? Ya gitu deh. Tapi kan aku tuh pernah baca ya, Iya. katanya kalau hewan-hewan sejenis kayak iguana gini, bunglon atau biawak, itu mereka malah takut sama manusia karena mereka melihat manusia ini lebih besar dari mereka. Itu benar atau enggak tuh? Khususnya iguana. Apa gimana? Boleh khusus iguana dulu deh. Kalau iguana biasanya kan memang nggak ada di alam. Kalau iguana sendiri ketemu manusia karena udah biasa dan itu ada ownernya pasti. Karena di alam kita nggak pernah ketemu, populasinya bukan di Indonesia iguana itu. Kalau mungkin bunglon pasti lari ngeliat manusia tuh. Oh. Gitu. Berarti iguana ini memang dikembangbiakan oleh breeder ya justru. Breeder di sini. Gitu. Justru bukan oleh di alam dan lain-lain bisa ditemukan justru Iya. lewat breeder. Betul. Udah sangat banyak. Kembang biaknya gampang bang. Kalau kembang biaknya saya sendiri kan bukan breeder, tapi di antara komunitas kita ada beberapa orang yang menjalani profesi jadi peternak. Tapi ya, Iya. aku penasaran nih. Iya. Dia bisa dilatih nggak sih Kang? Dilatih? Bisa? Enggak, Nggak bisa ya? enggak bisa. Berarti memang melihara reptil nih ya Iya. kesenangan pribadi aja ya. Betul. Karena ngurusnya gampang, nurut. Jadi ada kerjaan aja tiap pagi gitu ya. Iya benar. Bangun pagi, ngejemur pagi, dulu. Jemur. Ikutan jemur kan ownernya. Iya sih. Jadi benar, mau benar. nggak mau daripada ngacir. Iya. Kang, tapi iguana suaranya gimana Kang? Pas lagi ngapa? Iguananya Iguana tuh ada suaranya nggak sih Kang? pas minta makan kali ya. Suaranya gimana Kang? Suaranya belum pernah denger sih suaranya. Berarti nggak ada ya dia? Nggak pernah teriak juga. Gitu. Kalau paling ya pas berontak kali ya.
Tapi saya belum pernah dengar kalau saya. Berarti Kang, kalau misalnya ini kan tadi Kang Arai bilang iguana ini ngerawatnya gampang. Tetapi ternyata lumayan galak juga karena Lumayan teritorial ini. Betul, ya kan? betul. Tipsnya ada nggak nih Kang buat pemula nih? Mungkin ada sobat Tangerang di sana nih yang pengen ngerawat iguana juga. Ya. Jadi versi saya yang ngerawat tips iguana adalah yang pertama cari iguana yang jangan terlalu besar. Kalau bisa dari ukuran segini nih. Ini Mulai dari baby dulu ya. Ya, baby up lah. Jadi nggak terlalu kecil karena baby up juga rentan untuk putus ekor. Oh. Dia sangat bisa putus kalau kita pegang. Kayak tadi lari kita pegang ekornya itu bisa putus. Kayak cicak ya? Iya, kejepit. Karena itu dia dalam melindungi diri kayak gitu juga. Oh, kayak cicak ya? Rentan untuk Baru putus. Ya. Tapi numbuh lagi dong. Numbuh lagi tidak sempurna. Oh. Gitu. Jadi- Itu minus disebutnya tuh nanti. Oh, Untuk kelas oke, kontes oke. udah. Ya udah. Ya, nggak bisa. ya. Gitu. Terus apa lagi Kang? Ya, yang kedua kalau untuk merawat siapin aja ya untuk lampu UVB karena kan kita cuaca nggak selalu panas Ya, benar. gitu. Kayak sekarang ya. Ya, dan wadah juga yang pasti wadahnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Tergantung dari iguananya itu sendiri. Dari ukurannya. Dari ukurannya menyesuaikan ya. menyesuaikan, betul. Karena kalau misalnya iguananya kecil segini, dikasih wadah yang besar, dia bisa stres juga berarti. ya bisa lari kemana-mana, stres juga. Oke. Menyesuaikan aja. Harus ada tangkringan buat dia nyaman. Berarti kayak bikin pohon-pohon gitu ya. Ya, ranting pohon lah Ranting-ranting. taruh di situ. Kalau untuk anak kecil aman nggak Kang? Sangat aman. Sangat aman. Sangat aman. Apakah ada tips tertentu nih buat anak-anak mungkin jangan langsung dipegang atau anak-anak kan biasa kan ya gitu main asal nyomot Iya, atau gimana itu betul. ada nggak Kang? Cara-cara tertentu kita megang iguana nih biar aman. Ya, pegangnya sih kayak gini aja. Dia udah aman banget tuh, nyaman begini. Tapi ini dia dari tadi ya sob ya. Ini nih diem aja, Ya. anteng gitu. Tentang. Tapi kalau diginiin bisa 180 kabur. derajat, bisa loncat dia. Gitu, karena dia pun melihat ini jurang ini. Oh, dia kayak ngerasa takut gitu Iya, ya. takut, dia melindungi diri. Nah, ini kan udah di batang pohon kayak gini, nangkring aja dia. Itu caranya ya pegang kayak gini. Usahakan jangan pegang ekor bagian sini, sinilah. Karena ini bisa putus, Kang. Jadi dia merasa kayak berbahaya ya. Terancam. Iya, terancam Betul. memutus ekornya. Iya. Oke. Nah, ini udah mau loncat ini. Waduh. Kang Arai, Iya. bisa dong Kang di promosi ini. Kalau misalnya ada yang mau beli atau adopsi nih dari iguana, bisa nggak langsung ke kita atau gimana? Silakan Kang Arai. Ya, tentu sangat bisa ya. Ke saya, melalui saya bisa, atau juga langsung di Instagram Kiper Iguana Tangerang itu ada. Jadi bisa melalui saya atau Facebook, Instagram juga ada. Kiper Iguana Tangerang. Oke, itu Gitu. kalau misalnya mau gabung Kiper Iguana Tangerang juga bisa ya. Bisa. Kalau nongkrongnya di mana sih Kang? Base campnya? Kalau gathering kita sebelum pandemi itu yang pertama di Novotel. Novotel. Ya, di Novotel, kemudian di Lumina, ada di Cubic juga. Oke, Jadi pokoknya. 3 tuh. Oke, berarti pokoknya mah pantengin terus aja Pantengin ya. terus, Instagramnya Instagram. Kiper Iguana Tangerang. YouTube juga sama, Kiper Iguana YouTube-nya Tangerang. juga sama. Tuh ada tips-tips ngerawat juga ya Kang Iya, ya. ada. Oke, Kang Arai makasih banyak nih atas Siap, waktunya. sama-sama. Makasih banyak Kiper Iguana Tangerang. Iya. Sobat Tangerang nih jangan lupa nih follow IG-nya Kiper Iguana Tangerang dan juga follow IG Tangerang TV biar kalian gak kelewatan nih episode-episode Podeng selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit. Sampai jumpa. Dadah.